daftarkan saja Bang gugatan prestasinya. Aja. Itu benar. Saya mendapatkan Ini ya, dan juga Mamski udah nyimpen ada rekaman suara yang diduga suaranya si RG, ya, suara dokter RG sedang menelpon si M, ya, M itu asisten dari NM. Oke, ini aku akan putarkan lagi, coba kalian dengerin, bener nggak nih, bener nggak? Karena dalam rekaman suara yang Mamski akan perdengarkan ke kalian ini, di situ ada kalimat bahwa si NM nolak untuk ditransfer, sementara si RG itu sudah menawarkan mau transfer malah minta ketemu kayak urgent banget gitu loh. Dalam suatu kasus pemerasan tidak mungkin orang yang diperas itu dengan sukarela mau ngasih, mau nemuin, mau transfer, itu nggak mungkin. Pemerasan itu orang tuh nggak mau, gimana sih, tapi dipaksa, ayo loh cepetan, dan dikejar sama yang mau meras. Jadi bukan sebaliknya. Sementara di kasusnya NM ini kondisi terbalik, ini yang sedang menjadi perdebatan dari banyak pihak yang pakar-pakar hukum di Indonesia, termasuk mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, dengan adanya kasus yang absurd, yang aneh bin ajaib ini. Ya, kasus yang aneh bin ajaib. Jadi ini rekamannya kalian dengerin deh. Diduga inilah adalah suara si RG. Bener nggak ini suara si RG? Dengerin. Anda, kamu diem aja. Kalau usah banyak ngomong apa-apa. Ya, aku diem aja. Aku minta teknologi sebagai lupa. Nah, itu tuh aku minta teknologi juga deh. Tapi selama ya festivalnya aku minta di teknologi, aku makan mau transfer gitu. Enggak, itu ada malah. Gak mau, apaan sih dong? Kayak gitu, terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung. Aduh, bingung gitu loh, Kak. Kapan ada ketemu dia? Itu kan soalnya baru nyampe. kayaknya pertemuan Udah jam 4 tau? Iya, apa ya? ya itu udah diselesaikan. Gimana tuh di sini aja. Tapi soalnya Anda, kamu diem aja. Kalau usah banyak ngomong apa-apa. Ya, aku diem aja. Suaranya ya, suaranya kan, denger. Kapan lah Kak ketemu? Kayaknya pertemuan udah jam 4 tau? iya apa ya? Ya itu udah diselesaikan. Gimana tuh di sini aja. Ya, jadi ini tuh rekaman suara, diduga suara si RG. Dia sambil ketawa, sambil minta ketemuan, ngomong sama satu cowok yang dia panggil suaranya namanya Mail. Nih, nih. Tuh, aku minta take down. Minta sama Mail. Ya, jadi ada nama Mail di situ. Si cewek ini, suara perempuannya nyebut nama Mail. Terus ngomong-ngomong soal take down. Terus dia bilang soal mentransfer tapi ditolak, nggak mau ya. Aku bahkan mau transfer gitu. Dia malah nggak mau, apaan sih dok. Jadi ini dokter nih yang ngomong. Ya, ini diduga rekaman ini yang harusnya dipelajari nanti oleh para pakar-pakar hukum, ahli bahasa. Apakah dari intonasi suara cewek yang memanggil nama Mail, berbicara dengan orang yang dipanggil nama Mail, dan dia, si cewek ini bilang mau transfer tapi ditolak, dok, jadi mungkin dia seorang dokter diduga, ya kan?
Dan dengan nada suara dari si cewek yang ngomong ini dengan ketawa, dengan dia bercerita bahwa dia mau mentransfer ditolak, ya kan? Terus dia minta ketemuan-ketemuan, itu apakah bisa dijadikan barbuk untuk diduga kasus NM dan RG, guys ya? Harus jeli ya, harus jeli. Lanjut lagi, coba saya mau bahas ini. Mendengarkan dulu. Dia bilang makasih. Takut nyinggung. Kapan lah Kak ketemu, ya kan? Jadi ini yang nguber-nguber pengen ketemu. Tidak ada lamar pesan, tidak ada nih. Kalau ini benar adalah suara si Dok RG ya, DRG. Gak ada itu namanya pemerasan, guys. Makanya juga kenapa sampai detik ini belum ada jadwal untuk persidangan. Hai Val, welcome. Ya karena memang seperti sudah diucapkan oleh Bang Fahmi, diduga ini kasus yang harusnya perdata jadi pidana. Jadi ini udah ada one prestasi. Tinggal nanti pembuktian aja. Tinggal nanti bagaimana pihak dari pengacaranya NM bisa membuktikan dan menuntut, melaporkan one prestasi ini. Karena memang bener-bener loh guys. Itu mudah-mudahan gak tuh bener banget ya kan Val? Ya gak sih? Coba dengerin lagi baik-baik ya. Ini diduga suaranya ya. Diduga. Kamu diem aja. Gak usah banyak ngomong apa-apa. Jadi aku diem aja. Aku minta take down dan segala rupa ya. Tuh. Minta sama Mail. Aku bahkan mau transfer dia malah nggak mau. Apaan sih Dok? Nih bagian ini nih yang paling krusial ya. Mau transfer tapi dia malah nggak mau. Apaan sih Dok? Dia malah kayak marah. Coba. Ya. Strategi Bang Fahmi keren banget. Di ujung jalan kasih serangan balik, one prestasi. Mantul. Kenapa? Karena memang sebelumnya ya pihak mereka yang melaporkan ini udah ngasih laporan dengan barang buktinya. Kalau menurut gue pribadi barang bukti itu tidak legal, jadi ilegal, yaitu rekaman. Kita nggak boleh ngerekam suara dari pembicaraan secara private tanpa seizin dan sepengetahuan orang tersebut. Itu sudah ada hukum undang-undangnya di sini, kecuali instansi tertentu. Kayak lo mau cari barang bukti buat kasus korupsi, boleh instansi tertentu lo menyadap ya percakapan yang akan membawa kepada pembuktian, oh sudah ada kong kali kong atau kerjasama untuk ambil uang negara misal, boleh. Tapi kalau pribadi ya say, ngerekam tuh mana boleh begitu. Itu aja sudah ilegal barang buktinya. Nah, gue pengen tahu memang ini apakah barang bukti ilegal bisa syah dipakai untuk melaporkan seseorang. Gue rasa nggak bisa. Ya, gue rasa nggak bisa. Pasti disorot say, karena Nikita Mirzani ini bukan orang biasa, tapi orang terkenal, termasuk top-topnya influencer dan artis malah sebelumnya ya. Jadi memang dia seorang yang sudah terkenal dari dulu, sudah punya banyak followers, disaksikan jutaan orang yang tahu banget siapa Nikita Mirzani. Jadi nggak bisa sembarangan ini. Siapapun yang menangani kasusnya Nikita Mirzani tidak bisa sembarangan. Karena ini disorot nggak cuma di negara kita doang loh say, di seluruh. Always a special atmosphere. Really can't wait for this one. Bellingham. Yang pasti Asia, udah pasti. Udah gitu namanya platform TikTok itu dunia say. Dunia. Jadi ini kan sudah berkembang nih beritanya nih. Orang pasti akan melihat kayak apa sih hukum di negara kamu gitu.
oh nggak bener, siapa yang rugi? Ya aparat hukumnya juga yang rugi. Makanya harus hati-hati ya menyikapi proses hukum yang berjalan untuk Nikita Mirzani. Jangan sampai kita dianggap tidak adil, melanggar HAM dan lain-lain. Be careful, oke? Sama-sama kita pantau. Dan kalau memang ada sesuatu yang harus dibuka secara umum, come on, let's go, buka aja. Buka aja. Tapi kalau memang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk bisa P21, case close, bebasin. Tanggal 2 Juni ya, terakhir. Udah perpanjangannya di hari terakhir, yaitu 2 Juni ya, 2 Juni atau 3 Juni itu kemarin perpanjangannya Nikmir. Buset, bukan rugi lagi, Bo. Rugi semua. Rugi semua nih kita. Bayangin lu 3 bulan kagak kerja. Nama baiknya. Ya loh. Pisah dari anak-anak. Emangnya anak-anak itu udah gede? Anaknya Niki masih kecil loh, itu di bawah umur loh. Ya, masih kecil anak-anak itu. 2 Juni udah gak sabar. Nih, lihat dong. Kita ada apa ini? Masker kolagen gold. Lihat. Beda ya guys. Beda nggak? Yang halus. Bukan lagi udah dilaporkan wan prestasi. Apalagi nggak ada 20 tahun say, nggak ada itu. Buktinya tidak ada yang bisa dibikin pidana. Diduga ini perdata, dipaksakan pidana karena nggak ada bukti yang cukup. Kejaksaan humasnya sudah statement. Let's go. Kita lihat, kita dengarkan statement dari Humas Kejaksaan ya. Untuk pembelajaran kita semua say, jangan sembarangan say. Humasnya Kejaksaan, oke? Dalam kasus Nikita Mirzani. Tentang Nikita lagi saudari MN. MN. Mohon maaf saudari MN. Sampai saat ini. Wow, ini bapak ini dari kepolisiannya. Bentar say, gua dengerin dulu Kejaksaan ini 4 jam yang lalu. Ini 4 jam yang lalu. Humas Kejaksaan Nikita, kasus Nikita. Pingpongan nih. Wow. Lagi saudari MN. Saya tidak mau terlalu banyak. Oke. Belum mau. Bang, izin berkas perkara dengan tersangka Nikita Mirzani, apakah sudah P21 atau belum? Sampai sejauh ini berkas perkara itu kan awalnya kalau tidak salah sekitar bulan Maret. Maret. 17 Maret kalau tidak salah itu kan ada 19 ya dari penuntut umum untuk dipenuhi atau dilengkapi oleh teman-teman penyidik. Nah, sejak saat itu baru minggu lalu sekitar di tanggal 5 Mei itu dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum. Dan selanjutnya penuntut umum ini kan melakukan penelitian kembali, mempelajari kembali apakah misalkan petunjuk atau koordinasi yang disampaikan terdahulu ini dipenuhi atau tidak. Oke. Ini semenjak Senin sampai nanti 2 minggu ke depan atau 14 hari tepatnya itu penuntut umum akan menentukan sikap yang dipenuhi atau tidak terkait dengan materi yang disampaikan di berkas P19 terdahulu. Tapi sejauh ini apakah ada petunjuk jaksa yang belum terpenuhi? Kan 17 Maret itu kan di P19 artinya ada beberapa item. Iya. Satu entah 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum? Nah, itu yang lagi teman-teman pelajari. Masih dipelajari dan Masih dipelajari karena baru berkasnya tanggal 5 Mei masuk ke kita. Proses administrasi mungkin GPU-nya bisa di tanggal 6 wah
masih menjadi saksi. Oke. Apakah akan ada tersangka baru, Pak? Itu domainnya penyidik, bukan domainnya untuk silakan lah koordinasi dengan teman-teman penyidik ya. Tapi sejauh ini yang pasti kita tunggulah dipelajari sudah lengkap segera kami informasikan teman-teman kalau bisa nanti Kejaksaan aja udah nggak mau loh sebenarnya. kita ketahui bersama dan akan kita publish untuk selanjutnya JPU pasti kalau sudah P21 ya pasti segera melakukan penyusunan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana bersama. Tadi kira-kira berapa lama prosesnya, Pak? Proses dalam konteks kan tadi udah penyidik udah mengembalikan lagi berkas ke kejaksaan kan? 15 hari tadi. 15 hari ya? Sampai tanggal berapa, Pak? Berarti 5 tambah 14 di 19. iya, di 5 tambah 14 ya. Iya. Hari libur lah kita hitung, sekarang nggak kita hitung. Nah, sekitar segitulah. Berarti sekitar tanggal berapa, Pak? 22 ya, 20-an ya. Segitulah. Tanggal 20-an Maret. Ini kan Mei. penahanan juga diinformasikan tadi itu kan kalau tidak salah sampai tanggal Oke. Belum, Pak? Itu dari kejaksaan. Tiba-tiba polisi tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami sedikit pada rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025. Hah? Ya, tertanggal 5 Mei 2025. Oke.